asalnya majelis-majelis ilmu yang ada yang dicontohkan Nabi SAW tidak menggunakan begitu. Kemudian kita lihat juga pada masa berikutnya majelis yang kita lihat dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama Islam. Mau silakan cari biografinya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan begitu seterusnya ke itu kalau imam 4 madhab, imam ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Cari lagi ke masa berikutnya, abad ketiga, keempat, kelima, ke seterusnya. Kenapa? Karena aslinya majelis ilmu itu majelis yang isinya kita mendapatkan materi yang serius, yang sungguh-sungguh, kemudian khidmatnya itu supaya materi yang ada betul-betul menghunjam karena menanamkan iman, kemudian itu berbanding lurus dengan kesungguhan. Nah, asalnya begitu, sehingga sampai sekarang di banyak tempat itu tidak ada yang namanya majelis itu sambil ngerjakan yang lain. Misalnya kalau kita berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah, itu nggak ada ceritanya pengajian kemudian ada snack lewat gitu, itu nggak ada deh. Pengajian ya pengajian serius, nanti setelah selesai mau makan itu urusan lain, sebelum pengajian mau makan itu urusan lain, silakan. Tapi nggak ada, bahkan di Masjid Nabawi pemateri aja nggak dikasih minum. Pemateri nggak dikasih minum, bukan berarti nggak dikasih minum saat nggak dikasih minum sama sekali. Sebelumnya dikasih minum, nanti sesudahnya juga bisa minum. Tapi pada saat di majelis itu menghormati majelisnya dengan cara begitu. Nah, pelecehan terhadap majelis itu adalah ketika majelis itu jadi mainan, jadi guyonan. Makanya kemudian majelis-majelis yang seperti itu tidak diberkahi, ya, hilang berkahnya. Kemudian apa yang disampaikan tuh isinya tidak betul-betul menanamkan iman, yang akhirnya melahirkan orang-orang yang kokoh imannya. Kalau majelis itu artinya sekedar hiburan, ya memang jadi berubah. Ya, majelisnya kalau jadi hiburan, ya. Makanya kita sangat sepakat bahwa hiburan itu dalam Islam ada porsinya dan ada tempatnya. Cuma masalahnya tempatnya apakah di majelis ilmu atau di tempat yang lain. Nah, kemudian yang kedua, pada usia-usia tertentu kadang-kadang diperlukan, seperti misalnya anak-anak TK. Itu susah kalau mau diajak serius dalam waktu lama. Saya tadi nyampaikan pada ibu-ibu sekalian 1 jam lebih. Itu serius ya bisa gitu. Sesekali ada selingan, tapi coba kalau anak-anak TK itu, jangan 1 jam gitu, setengah jam aja kan nggak bisa gitu. Kan sudah langsung goda temennya, terus macam-macam lah. Nah, anak-anak TK kadang-kadang perlu ada selingan-selingan supaya nggak merasa jenuh, kemudian nanti bisa serius lagi. Tapi anak-anak itu harus dilatih. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang anak-anak TK pun sebagian TK malah justru membiarkan dengan kondisi tadi, lalu nyerah dengan kondisi situasi yang ada. Akhirnya gimana caranya? Pokoknya dibuat yang menyenangkan. Nggak begitu. Coba lihat dalam sejarah Islam, anak-anak yang dilahirkan di Ahlu Sufa, di Masjid Nabawi, atau kemudian pada masa berikutnya sampai bayangkan zaman Imam Nawawi sudah lebih dari 500 tahun. Apakah isinya main-main? Juga enggak. Juga enggak. Jadi sebenarnya ini lebih karena kondisi kita di Indonesia. Sebenarnya lebih pasnya begitu. Kalau di tempat yang lain ya enggak. Dan aslinya majelis itu, kalau itu majelisnya majelis ilmu, ya kita serius. Sesekali ada selingan, iya, tapi itu bukan yang mendominasi. Apalagi jadi terlalu banyak selingannya. Ibarat makanan itu kadang-kadang kan perlu ada garamnya atau ada rasa lainnya supaya tidak monoton. Karena khawatir menimbulkan kejenuhan. Iya, tetapi aslinya majelis-majelis itu tidak begitu. Nah, itu yang ada. Dan sampai sekarang ini kenapa muncul sekolah Islam yang ingin mengembalikan model pendidikan Islamnya ke generasi awal Islam. Gimana caranya anak itu dilatih berada di majelis sampai betul-betul bukan cuma bisa duduk tenang, tapi sampai pikiran dan jiwanya itu tenang sehingga tubuhnya juga tenang. Kan dulu kalau kita diajari duduk sedekap, ya, tapi hatinya dan pikirannya nggak sedekap, nggak tenang gitu.
Kalau bisa ganggu temennya ya goda temennya pakai tangan, pakai kaki. Nah sekarang gimana caranya melawan rasa bosan tadi? Saya salut dengan salah satu sekolah ketika wali santrinya itu, wali siswanya mengatakan begini, yang membuat saya senang menyekolahkan di sekolah ini adalah karena anak saya itu dilatih melawan rasa bosan sampai rasa bosan itu bosan. Gimana ya, rasa bosan itu bosan sendiri, jadi kuat-kuatan. Dulu saya juga begitu, saya juga sebelum ke Saudi saya tuh susah memahami itu. Jadi saya sendiri baru bisa belajar benar itu ya di Saudi, karena saya baru melihat bisa orang bisa duduk belajar dalam waktu lama itu ya, saya baru ngerti di sana. Saya 6 tahun di pesantren, saya belajar. Bahkan ya maaf, kalau cuma sekedar nilai, saya tuh ranking 1 seprovinsi DI ujian MTS. Tapi sambil main-main, sambil banyak ujian. Tapi begitu sampai di sana saya lihat, oh ternyata kenapa ulama tenanan itu banyak muncul dari sana? Bukan karena mereka lebih cerdas dari kita. Kita bisa ngalahkan mereka, tapi mereka lebih sungguh-sungguh. Kita banyak goyangnya, banyak santainya, banyak selingannya. Nah kalau terlalu banyak ya nggak jadi-jadi. Misalnya mereka sebetulnya banyak orang-orang Saudi itu kalau mau diadu dengan kita lebih pintar. Cuma kita nggak lebih tekun atau nggak lebih telaten. Sekarang misalnya kuat-kuatan belajar, sehari belajar berapa jam? Itu kan susah kita temukan. Saya dulu ngajak teman-teman protes ke kampus Universitas Islam Madinah karena perpustakaan itu ditutup jam 10 malam. Saya minta ditutup jam 12 malam. Karena merasa apa? Sampai jam 10 kok cepat itu, kegasik deh. Padahal jam 10 malam tuh. Kalau kita lihat, wah ini di Indonesia ini luar biasa gitu, kalau ada perpustakaan kampus universitas buka sampai jam 10 malam kan hebat sekali. Itu di sana jam 10 malam tuh dirasa kecepatan. Karena apa? Karena kita merasa membaca sampai jam 10 itu kurang. Kita masih perlu sampai jam 12. Dan karena semangatnya, akhirnya kita jadi kuat belajar dalam waktu yang sangat lama. Sehari tidur 4 jam itu bisa. Sisanya apa? Semuanya untuk belajar dan ibadah. Makanya kalau sampai sekarang, saya biasa ketemu teman-teman mahasiswa Madinah, salah satu pertanyaan yang saya tanyakan, karena kita sama-sama satu kampus dan ini antara senior dan junior, nanya, sehari belajar berapa jam? Saya ketemu mahasiswa yang baru selesai S3, bikin disertasi tebalnya 2.700 halaman. Saya tanya, sehari belajar berapa jam selama mengerjakan ini? Dia bilang 11 jam. 11 jam dicampur sisa waktunya Pak, ternak teri, ngantar anak, ngantar istri. Ya. Sisanya 11 jamnya untuk belajar. Kadang ngantar anak sekolah, pulang, jemput, lalu ngantar istrinya. Sisanya apa? Untuk belajar. Jadi sehari 11 jam untuk duduk tekun ya. Ya. Duduk tekun belajar, kuat ya. Nah, biasanya yang nggak kuat begitu lalu mencari ya tadi yang rodok santai gitu ya, bahkan cenderung sangat santai. Tetapi saya bukan sedang membicarakan tentang menyalahkan yang seperti itu, cuma kemudian kita ingin mengembalikan majelis-majelis itu tetap dengan formatnya yang semula, sehingga sama-sama belajar 1 jam, sama-sama belajar 4 tahun, sama-sama S1, tapi 2 kampus berbeda, hasilnya berbeda. Karena apa? Karena ini belajarnya durasinya sekian, ini durasinya sekian. Dan sampai kuat-kuatan baca, kecepatan membaca, kecepatan menelaah, itu jadi kemampuan yang terasah karena tadi kuat dalam waktu lama. Kalau beda begini Bu, beda kalau seandainya kita ini kadang-kadang untuk anak-anak pada usia tertentu untuk memudahkan menghafal, lalu kemudian kita bikin semacam ya, nah itu beda. Kalau itu boleh, tadi itu dikenal. Saya juga perdengarkan contohnya ya. Ini yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ini pembahasannya tentang orang-orang yang boleh tidak puasa. Itu ngapalnya gimana kalau menggunakan matan fikih? Kalau sebagian anak-anak
di usia TK, usia SD, kalau menghafalnya pakai matan fikih susah, lalu diajak dengan nadhaman seperti ini. Saya perdengarkan ya. Orang-orang yang boleh tidak puasa, semuanya ada 9 rupa. Pertama anak kecil yang belum balik, yang kedua gila, yang ketiga sakit parah yang memberatkan puasa, keempatnya orang yang lanjut usia, kelimanya bepergian jarak jauh 84 kilometer jarak tempuh. Namanya dengan khawatir kondisi pada dirinya atau pada si bayi. 7 menyusui khawatir kondisi pada dirinya atau pada si bayi. Kedelapannya bagi wanita, kesembilannya nifas. Bagi wanita itulah orang yang boleh tak puasa. Mari kita hafalkan dengan Al-Quran. Ya. Nah itu ada yang memang begitu. Nah, itu boleh dan itu tetap kalau kita lihat isinya kan tetap poin-poinnya masalah-masalahnya ilmiah, cuma cara penyajiannya sesekali dengan selingan tadi. Yang bagi sebagian anak itu dengan hafalan begitu jadi cepat menghafalnya. Ketimbang kalau disebutkan ada 9 yang boleh tidak puasa. Yang pertama, yang kedua, tiga susah mencerna 9 lagi. Apa tadi yang ke-8? Itu susah. Tapi kalau dihafalkan begitu jadi orang-orang yang boleh tidak puasa. Jadi dia langsung hafal. Begitu yang pertama, yang kedua, yang 3 sampai ke 9 dia langsung ingat berikut iramanya. Nah, yang seperti ini dikenal dengan para ulama. Itu namanya nadhom, ya, nadhoman ya. Dan kalau tadi tentang puasa ini saya terakhir perdengarkan yang ini hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Nah, bentar. Juga sama, cuma 5 yang bisa merusak pahala puasa. Tapi untuk anak-anak diajarkan begitu biasanya nggak perlu lama, beberapa pertemuan langsung bisa cepat hafal. Nah kalau yang begitu biasanya dikenal juga di kalangan para ulama di Timur Tengah maupun di tanah air. Cuma iramanya bisa beda-beda. Ya. Kalau saya cenderung untuk tidak merekomendasikannya. Pertama sebetulnya kalau itu kan sebenarnya lebih pada sisi itu ibadah ya, beda dengan yang tadi. Nah pada saat ketika kita melakukan ibadah seperti itu isinya memuji, ujian kepada Allah SWT itu kan ada cara yang lebih pas dengan suasana khidmatnya, bukan kita sambil suasananya seperti agak main-main ya. Sama seperti ini misalnya saya menghormati bapak gitu. Saya menghormati beliau tapi saya tuh menghormatinya sambil nyanyi. Nah, itu bisa jadi beliau merasa ini menghormati saya atau melecehkan. Nah itu terkait dengan cara penggunaannya. Sementara kalau kita memuliakan Allah SWT kan tentu harus dengan cara yang sekhidmat mungkin. Nah selain yang kedua, yang paling utama sebenarnya ada nggak sih contohnya gitu? Kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah yang ada contohnya dari Nabi SAW, kemudian dari sahabat dan yang lainnya, tadi yang pada selesai kerja itu,
Ya, ada selingannya. Tapi kalau pada saat pujian, memuji Allah, berzikir, berdoa, bersolawat, tilawah Quran, itu semuanya serius semua gitu. Enggak dengan sambil ini ya, sambil main-main ya. Begitu Bang. Mana? Ustaz punya pertanyaan yang tadi Ya. ya. Kalau seperti tadi yang ada gantungan atau apalah fungsi tadi dan sebagainya, yang mau saya tanyakan karena ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau musik itu lagu-laguan alat musik segala macam itu dikategorikan haram, bahkan yang mendengarkan itu dosanya sangat besar. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama, kemudian yang kedua, jadi dibicarakan yang masalah tanah warisan mestinya yang tadi yang dimiliki oleh dua anak yatim tadi yang mestinya tanah warisan ini. Bagaimana apabila seorang ibu menjual tanah warisan karena memang terbentur dengan biaya untuk hidup keluarganya. Ada perjalanannya itu ada sebagian uangnya yang dipinjam orang dan tidak kembali. Itu apakah si ibu ini wajib untuk mengembalikan kepada anak-anaknya? Iya, hal yang pertama kalau pembahasan tentang musik itu beda dengan nyanyi. Tadi yang saya perdengarkan dua-duanya itu nggak ada musiknya, ya senandungnya. Kalau bersenandung nggak ada masalah, kita nggak ada masalah, sehingga kita nggak mempersoalkan sama sekali sekian banyak nyanyian yang kalau isinya benar nggak ada masalah kan. Maju tak gentar itu kan nggak ada masalah isinya. Kemudian mau lagu anak-anak juga kalau isinya benar kan nggak apa ya. Yang isinya nggak benar itu yang menjadi persoalan. Meminjamkan, menginvestasikan, dan ini itu belum punya kewenangan karena memang dia masih kecil, belum bisa memahami itu. Diajak misalnya, yuk investasi di sini, dia nggak ngerti investasi ini betul-betul investasi beneran atau ini tipu-tipu ya. Kemudian nanti ini menguntungkan atau malah mengancam hartanya. Nah itu yang aslinya nggak boleh kalau anak-anak. Sehingga nanti kalau itu terjadi, kalau seandainya diambil dengan tanpa sepengetahuan anak atau diambil tapi anak tahu cuma nggak ngerti, berarti itu membodohi anak. Maka kewajibannya jelas harus mengembalikan itu, dan statusnya itu kalau pinjam ya statusnya sebagai hutang, dan anak yang bersangkutan nggak berdosa karena nggak ngertinya. Tapi yang tadi ya, harus wajib mengembalikan kalau itu haknya. Jadi ketika bapaknya suami meninggal, terus kemudian ibu punya anak, kan anak juga punya harta warisan, punya haknya. Ibu boleh memberikan saran kepada anak, memberikan masukan harta ini digunakan untuk ini itu, ya. Tetapi itu sepenuhnya milik anak. Dan kalau ibunya menggunakan harta itu untuk dipinjamkan kepada orang lain, ternyata sampai ada masalah, ibu bertanggung jawab. Karena itu haknya anak. Asalnya harta itu hanya boleh diberikan setelah mereka dewasa. Setelah sudah ngerti, nah ini atau yang dulu warisan bapak, kalau misalnya dikelola ternyata menghasilkan, bisa dikembalikan modal berikut hasilnya. Tapi kalau sampai nanti rugi, nah itu yang harus menanggung. Nah kalau untuk biaya hidup boleh. Nah kayak gini, kalau untuk biaya hidup boleh. Jadi anak ketika misalnya bapaknya meninggal, terus kemudian ada ibu dan anak-anak, lalu masing-masing semuanya dapat warisan. Kemudian sang ibu juga punya keterbatasan harta, lalu menggunakan harta yang dimiliki oleh anak-anak, itu boleh karena keterbatasan yang ada. Terpaksa akhirnya menggunakan harta warisan peninggalan bapak, karena memang nggak ada pilihan lagi. Kalau kondisi terdesak begitu ya nggak apa-apa ya, karena ini mempertahankan hidup. Jadi itu. Terima kasih. Wallahu a'lam.